dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu kembali. Ya, baik, salam. Ya, hari ini kita ibadah interaktif. Jadi saya lebih memilih duduk supaya santai ya, dan ditemani oleh Irma. Kapan lagi ya? Ya, baik. Pada hari ini topik kita sebenarnya topik klasik, topik yang bisa dikatakan sebenarnya ini 2 tahun lalu sudah pernah saya bahas. Karena melihat ini sangat penting dan akhir-akhir ini gejala ini, fenomena ini semakin lama saya lihat semakin marak di gereja-gereja, dan bahkan di anak kecil bahkan sekarang ini sudah mulai diajarkan. Jadi saya pikir ini sangat penting sekali lagi untuk dibahas dan kemudian didokumentasikan ya, agar suatu saat kapanpun kita boleh nanti lihat lagi kembali dan bahkan nonton kembali ya. Dokumentasi itu sangat penting ya. Oleh sebab itu sengaja kita dokumentasikan. Nah, topiknya adalah bahasa roh. Bagi kakak tingkat pasti sudah pernah ya. Sudah pernah kita bahas 2 tahun lalu. Dan saya merasa ini sangat penting sehingga saya akan bahas lagi. Nah, saudara-saudara, berbicara tentang bahasa roh ya, itu juga termaksud dan tidak terlepas dari kisah Pentakosta. Kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayatnya yang keempat. Nah, ini dia. Kisah Rasul pasal 2 ayat 4 dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi peristiwa Pentakosta merupakan momentum pertama kali bahasa roh ini diperkenalkan kepada jemaat. Sebelumnya belum ada. Dengan demikian erat kaitannya bahasa roh dengan pencurahan Roh Kudus. Memang di dalam konteks bahasa Kisah Rasul pasal 2 ayat 4 dikatakan bahasa lain ya. Kemudian nanti berkembang disebut sebagai bahasa roh. Sebenarnya itu sama saja, saudara ya. Tetapi ada beberapa keunikan yang nanti saya akan jelaskan. Pada intinya sama saja, tetapi ada keunikan yang nanti akan saya jelaskan. Nah, oleh sebab itu Pentakosta hari ke-50. Pentakosta itu merupakan hari raya panen besar-besaran, hari raya panen hasil bumi. Dan pada PL, maka Pentakosta itu merupakan tradisi yang sudah dirayakan oleh bangsa Yahudi sebagai ucapan syukur bangsa Yahudi karena Tuhan memberkati tanah bangsa Israel. Hasil bumi melimpah ruah, ya kan? Gandum, jelai, apa lagi? Ya, anggur, pokoknya semuanya. Hasil tanah, hasil bumi itu diberkati Tuhan, tanah subur. Itu merupakan bukti dari pemeliharaan Tuhan. Maka bangsa Yahudi merayakan itu sebagai ucapan syukur dan berdoa kepada Tuhan karena Tuhan Yesus, karena Tuhan memelihara mereka. Dan pada perjanjian baru, maka Pentakosta merupakan sesuatu penggenapan dari tradisi hari raya panen. Kalau pada Pentakosta itu merupakan hari raya panen dari hasil bumi, dari tanah, maka Pentakosta dalam perjanjian baru bukan dari tanah lagi, tetapi dari mana? Dari surga. Nah, ini luar biasa. Konteks PL berbicara tentang berkaitan erat dengan fisik, berkaitan erat dengan hal-hal lahiriah, tetapi itu juga merupakan karya Tuhan. Tapi konteks perjanjian baru berbicara tentang hal rohani, dan bisa dikatakan
bahkan ini sesuatu yang lebih besar dari apa yang disebut dengan hari raya panen tanah. Kenapa? Karena ini ya, bukan berbicara tentang fisik, tetapi apa? Roh. Yaitu apa? Roh Kudus yang dicurahkan dari mana? Surga. Jadi ini peristiwa besar di dalam sejarah jemaat. Kalau disebut sebagai jemaat pertama-tama, ya, karena dari sinilah nanti lahirnya gereja. Nah, saudara-saudara, lalu mereka berkata dalam bahasa lain karena sudah tadi Roh Kudus itu dicurahkan. Nah, pertanyaannya, dicurahkan bagi siapa? Murid-murid. Khusus murid yang ada di atas soto itu. Sedangkan bagi orang lain yang bukan disebut murid, mereka tidak mendapat pencurahan Roh Kudus. Itu bisa dilihat di dalam ayatnya yang berikutnya di dalam Kisah Rasul pasal 2 itu, ya. Nah, ayat 8 dan ayat 9. Orang-orang luar, orang-orang lain yang bukan murid bertanya-tanya, loh, kenapa orang-orang ini bisa berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Bayangin. Jadi ketika para murid itu di atas soto itu berbahasa dengan kata lain, maka orang-orang luar yang bukan bagian dari murid pada waktu itu, maka pada waktu itu mereka mendengarnya dengan bahasa mereka masing-masing. Wow. Jadi kalau pada waktu itu ada orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir dan daerah Libya, Kirene, Roma dan bahkan Arab pada waktu itu berkumpul. Mereka mendengar dengan bahasa mereka sendiri. Bayangin loh. Jadi kalau pada waktu itu ada orang Batak sama orang Nias, jadi kita dengar mereka murid itu. Kalau saya orang Batak, saya dengar mereka bahasa Batak. Kalau yang lain ada di situ waktu itu orang Nias, enggak. Kami dengar mereka bahasa apa? Bahasa Nias. Jauh Februari itu contoh. Jadi kalau saya orang Batak, asyik soal itu mulai ada orang gitu. Jadi kok kita ngerti ya? Ya. Jadi konteks pada waktu itu, nah ini yang disebut-sebut keunikan pada peristiwa Pentakosta, Kisah Rasul pasal 2. Bahasa yang lain itu adalah keunikannya adalah dapat dimengerti. Kenapa? Karena para rasul dan murid-murid yang ada di soto itu berkata-kata dengan bahasa pendengar. Kita kan pendengar ya. Itu kok artinya? Oh, saya dapat mengerti. Oh, saya dapat mengerti ya. Oh iya, orang dia bahasa kami kok. Dia bahasa Arab. Oh, bayangkan. Ada begitu banyak dari bangsa lain pada waktu itu dan mereka mengerti sesuai dengan bahasa mereka masing-masing. Dahsyat. Oke. Nah, ini keunikan dari Kisah Rasul pasal yang kedua. Dan pada akhirnya nanti bangsa-bangsa lain itu pun pada akhirnya mereka akan menjadi duta-duta bagi Kristus. Mereka takjub, mereka melihat betapa besar kuasa Allah di tengah-tengah para murid dan mereka akhirnya nanti percaya terjadi pelipat gandaan jemaat mula-mula dan mereka itu yang mendengar itu pun nanti semuanya tadi akan menjadi duta Kristus. Oke? Nah, berikutnya kita lanjutkan. Kemudian di dalam Kisah Rasul pasal 10 tadi ini sudah ya, lanjut. Yang Kisah 10 ayat 46. Oke. Sebab mereka mendengar orang itu berkata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Perhatikan, tujuan dari bahasa roh itu apa? Agar orang lain memuliakan Allah. Tujuannya. Jadi kalau ada orang berbahasa roh dan orang lain
patut dipertanyakan. Kalau ada bahasa orang berkata ini bahasa roh dan kemudian orang kayaknya nggak ngefek apa-apa tuh, ini dipertanyakan. Karena tujuan bahasa roh adalah apa? Supaya orang semakin dekat dan memuliakan Allah. Harusnya begitu. Tetapi kalau tidak, maka ini menjadi pertanyaan. Dan kemudian ayat yang ke-7, ya, bahasa roh itu ternyata, ya, ayat 45 ya, 45 juga diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Nah, jadi bukan hanya bagi para murid, bukan hanya bagi atau untuk orang Yahudi, tetapi bahasa roh juga diberikan kepada semua bangsa-bangsa. Itu lewat nanti Petrus dan Cornelius, maka disitulah penandaan bahwa ternyata Roh Kudus itu juga dicurahkan kepada bangsa lain. Karena kita ketahui bahwa Cornelius itu adalah panglima pasukan Italia. Ternyata dia takut akan Tuhan dan dipenuhi Roh Kudus dan akhirnya berkata-kata dengan Roh Kudus, berkata-kata dalam bahasa roh. Ini penandaan dan orang heran loh. Dari situlah orang tahu, Petrus tahu bahwa karunia bahasa roh, demikian juga baptisan Roh Kudus dan juga keselamatan itu juga ternyata diberikan kepada bangsa lain, bukan hanya kepada orang Yahudi. Lewat peristiwa pertobatan Cornelius. Oke? Dan akhirnya di sana mereka akhirnya dibaptis. Karena Petrus melihat, wah, ternyata bangsa-bangsa lain ini juga dikaruniai Roh Kudus dan berbahasa dengan bahasa roh. Petrus berkata, "Ya udah, baptis mereka." Coba, apakah ini sebagai tanda mutlak orang harus bahasa roh baru bisa dibaptis? Tunggu dulu. Apa? Tunggu dulu. Ikuti sampai selesai ya. Jadi jangan cepat-cepat berkesimpulan, wah itu pertanyaannya, oh berkata-kata bahasa roh, kita nggak tahu ya. Wah baru baptis, wah berarti harus begitu dulu pak, harus bahasa roh dulu pak, baru bisa dibaptis, harus begitu, baru disebut lahir baru. Tunggu dulu, ikuti sampai selesai. Berikutnya, Kisah 19 ayat yang ke-6. Ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Tetapi sebelumnya itu apa yang dilakukan? Maka ayat 5, mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis di dalam nama Yesus. Dan ternyata apa yang terjadi, saudara? Ya. Ternyata ada pertanyaan di sana. Ketika Paulus berada di Efesus, katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab, "Ya belum. Bahkan kami belum pernah mendengar ada Roh Kudus." Ingat konteksnya apa? Jemaat Efesus itu belum mendengar ada Roh Kudus. Belum tahu. Oke? Nah, maka dari itulah Paulus memperkenalkan Roh Kudus. Dan akhirnya mereka pun ditumpangkan tangan oleh Paulus, dan sehingga mereka apa? Bahasa roh, dan akhirnya mereka pun dipenuhi oleh Roh Kudus. Ingat, konteks ini adalah kasus tertentu di dalam Alkitab di mana jemaat Efesus belum mendengar adanya Roh Kudus. Jangan coba-coba nanti kau angkat tangan kepada orang dan engkau berkata, "Aku tumpahkan tangan atasmu, turun Roh Kudus." Hati-hati. Inilah fenomena yang hendak saya kritisi. Ini harus tegas. Konteks jemaat Efesus karena mereka belum mendengar adanya Roh Kudus. Itu kasuistik sekali. Sehingga Paulus menumpangkan
tangan. Fenomena akhir ini, saudara, banyak sekali pendeta, hamba Tuhan kah namanya, ya, dia ajak jemaat, kemudian dia tumpang tangan atas jemaat, dan dengan harapan apa? Supaya jemaat yang ditumpang tangan diurapi dengan minyak, nggak tahu minyak apa, supaya akhirnya jemaat itu yang pertama berbahasa roh. Yang kedua, agar jemaat itu apa? Dipenuhi oleh Roh Kudus. Biasanya ini ayat yang mereka pakai untuk mendukung doktrin mereka. Saya hendak menegaskan bagi kita, saudara, bahwa kita harus berhati-hati di dalam menafsirkan dan memahami Alkitab. Konteks Efesus pada waktu itu, jemaat itu memang belum mendengar sama sekali Roh Kudus. Tetapi kita semua dan Anda semua, kita semua ini sudah benar-benar mendengar adanya Roh Kudus. Amin. Ya, itu konteks yang berbeda. Yang berikutnya, konteks ini tidak bisa dipaksakan untuk kita menumpang tangan agar seseorang itu dipenuhi Roh Kudus. Itu salah. Karena yang membaptis dengan Roh Kudus itu siapa? Siapa yang membaptis dengan Roh Kudus? Tuhan Yesus. Yohanes berkata apa? Lihat anak domba Allah, membuka tali kasurnya pun aku tidaklah. Dia akan membaptis kamu dengan api dan roh. Rohnya huruf besar, Roh Kudus. Jadi yang membaptis kita dengan Roh Kudus dalam Roh Kudus siapa? Hanya Tuhan Yesus. Ini butuh penegasan. Jadi tidak boleh ada pendeta, tidak boleh ada hamba Tuhan yang menumpangkan tangan dan berkata, terimalah Roh Kudus. Bahkan siapapun, bahkan saya pun tidak boleh. Kenapa? Hanya Yesus yang membaptis kita dengan Roh Kudus. Dalam konteks Efesus pada waktu itu memang karena apa? Kasuistik sekali, jemaat Efesus belum pernah mendengar sekali. Oke, nah berikutnya lanjut. Nah, di dalam 1 Korintus 12 ayat 10 dan 30. Oke. Ternyata ini butuh sangat harus ditegaskan ya. Bahasa roh itu adalah merupakan salah satu dari karunia. Saya minta salah seorang bacakan di dalam 1 Korintus 12 ayat 10. Ayat yang ke-10. Ya. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi yang memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Berkarunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Garis bawahi betul. Jadi itu merupakan karunia. Dan ada begitu banyak karunia. Ya, sudah dijelaskan di sana. Ada karunia untuk mengadakan mukjizat, bernubuat, apalagi membedakan bermacam-macam roh, terus berkata dengan bahasa roh, apalagi menafsirkan bahasa roh itu. Ingat, jadi bahasa roh adalah karunia, salah satu karunia. Ini menegaskan kepada kita bahwa Rasul Paulus berkata apa? Kepada seorang ada diberikan karunia mengadakan mukjizat, menafsirkan bahasa roh, berkata bahasa roh, dan bernubuat. Itu artinya apa? Masing-masing anggota tubuh Kristus, masing-masing orang percaya, masing-masing anggota jemaat bisa memiliki berbeda-beda karunia. Pak, saya bisa memiliki karunia untuk begini. Oh ya bagus. Yang seorang katakan, tapi saya enggak. Oh bagus, enggak apa-apa juga. Karena itu karunia. Pak, saya yang ini. Oh ya itu bagus, sama saja.
Jadi jangan ada orang yang memaksakan. Bahasa roh, karena itu merupakan karunia, maka tidak semua orang, nah ini saya tegaskan, tidak semua orang mendapatinya, tidak semua orang memilikinya. Karena masing-masing kita bisa berbeda-beda, tetapi juga bisa sama. Paham kan? Tadi saya melihat Ferdin main drum, saya ini ragu, udah kecil lagi, bisa nggak dia pukul drum gitu kan? Tetapi ternyata waktu saya lihat, wah, ini bibitnya bagus, bibit unggul, walaupun badannya kecil tapi bibitnya unggul. Tadi saya ragu awal-awalnya, pas saya lihat, wah, ini bakal bagus. Kalau pas saya udah nggak ragukan lagi. Tetapi ketika dia pukul terus, wah, ini bibit unggul. Memang Levi Band itu memang unggul ya. Mempromosikan sedikit ya Levi Band. Ya, tapi saya senang, suka cita kalau bisa gitu kan. Ya. Nah, itu juga merupakan karunia. Masa saya dipaksakan main drum? Ya nggak bisa. Masa Rizky dipaksakan main drum? Ya nggak bisa. Tetapi kalau Rizky dikasih untuk mengajar berteologi, bisa dia. Iya kan? Dan yang lain-lain, masa Tono disuruh untuk menyanyi dengan suara 1-2 sampai ini? Nggak bisa dia. Tapi Tono kasih main drum dan kasih main bass gitar, bisa dia. Tuhan memberikan karunia itu kepada diri. Ya kan? Ini juga menegaskan bagi kita bahwa di dalam satu gereja, di dalam satu pertemuan jemaat, masing-masing memiliki karunia yang berbeda, termasuk bahasa roh. Lupa kalau begitu, kalau ada yang mari kita bahasa roh semuanya, tanpa terkecuali, semuanya jangan diam, semua bahasa roh. Nah itu gimana tuh? Anda sendiri sudah dapat menafsirkannya. Ajakan itu apakah alkitabiah atau tidak, Anda sendiri sudah dapat menafsirkan. Berikutnya, ya tadi dibaca, ya karunia menafsirkan bahasa roh, ayat 30. Ayat 30 sangat tegas, ya. Atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh. Nah, ini harus ada. Di tengah-tengah jemaat harus ada karunia menafsirkan bahasa roh. Nanti kita bahas juga di dalam 1 Korintus pasal 14. Rasul Paulus tegas sekali. Tegas, nanti kita bahas. Nah, oleh sebab itu ternyata Tuhan memberikan kayak sepasang gitu. Kalau saya pelajari, Tuhan tuh kayak berikan itu sepasang. Ada karunia bahasa roh, sekaligus ada karunia yang menafsirkannya. Artinya apa? Sepasang. Itu berarti harus komplit. Karena itu memang Tuhan berikan. Tuhan tidak hanya berikan karunia bahasa roh. Efeknya bahaya. Jika karunia menafsirkan bahasa roh itu tidak ada, maka karunia berbahasa roh bisa liar. Liar kan? Dan Anda dapat melihat fenomena sekarang di gereja-gereja. Apakah sudah ada yang menafsirkannya? Semua di gereja-gereja, ketika Anda masuk ke gereja, maka bahasa rohnya hanya beberapa kalimat yang sering Anda dengar. Yang pertama, sikiraba laba 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 laba. Kedua, sadalama lama 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 lama. Yang ketiga, hora laba 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 laba. Yang keempat, ya saya nggak mengada-ngada, tapi saya memang itu yang saya dengar. Dan bahkan dalam satu KKR seminar itu saya hampir nggak bisa kuat menahan, saya ketawa. Ceritanya kami aser kan,
Jadi kami itu tugasnya untuk menopang orang kalau jatuh. Karena waktu itu pembicara dari luar negeri yang katanya nabi dan nabiah. Jadi saya memang mahasiswa teologi memang agak udah miring memang. Saya memang sudah tahu ini bakal terjadi ini. Saya memang sudah, ya saya juga minta ampun sama Tuhan karena saya pelayanan sambil canda juga sih sebenarnya waktu itu. Jadi itu orang sudah begini, tangannya sudah mulai begini, dua tangan, gitu kan, akhirnya jatuh. Kok begini kayak mesin gitu kan? Tahu mesin ya? Gini, gitu, kayak mesin kok. Saya udah mau sakit perut dari belakang. Tapi karena kami ditugasin, kami harus tangkap di orang. Karena kalau tidak ditangkap, di istora loh. Itu kan lantai ya. Kalau nggak jatuh, bukan di stadion. Stadion kan rumput. Istora tuh tenis indoor, lantai, jatuh kepala pecah. Nggak main-main. Terpaksa kami tangkap cepat-cepat. Cuma saya mau tangkap juga geli juga. Orang deh begini. Tapi terpaksa kita tangkap. Wah, kalau nggak nanti kita dimarahin juga tuh. Kamu asal kok kamu nggak tangkap orang, nanti dia jatuh. Kasihan. Saya hanya melihat kasihan aja. Saya nggak mau tahu apakah itu basoro atau tidak. Saya hanya melihat kasihan. Kalau jatuh nih orang kena kepala, kasihan. Nah, saudara, kita harus fair melihat. Kata-kata itu hanya saja. Sedangkan kalau kita pelajari yang namanya bahasa tadi, kalau kita kembali di Kisah Rasul pasal 2, bagaimana? Ada mengerti? Lupa, kalau orang bahasa roh, saya merinding, bulu saya semua naik, Pak. Kau merinding atau apa? Bukan merinding kamu itu namanya. Pak, kalau mereka, kok saya merinding, Pak? Kamu merinding karena roh kudus atau kamu takut karena bahasa itu kamu aneh? Saya curiga. Awalnya juga saya begitu kok. Bayangkan semua orang rame. Saya juga merinding. Ya saya harus jujur. Tapi lama-lama saya udah paham. Kalau orang sudah saya diam aja. Ya, silakan ngomong. Saya nggak ngerti apa yang kamu ngomongin. Dan ini ada akibatnya nanti. Oleh sebab itu Rasul Paulus katakan apa? Harus ada karunia menafsir. Pertanyaannya, apakah ada? Pak, ada? Pak, di mana? Di sono, Pak. Lah di sini. Ada, Pak, tapi cuma di satu tempat. Loh. Kau bayangkan ada berapa ribu jemaat di Indonesia dan hanya 1-2 orang yang menafsirkan, begitu ya? Itu menjadi pertimbangan bagi. Nanti kita akan lihat apa kata Rasul Paulus, apa kata firman Tuhan. Kita lanjutkan supaya kita nanti lebih banyak diskusi. Silakan. Oke, 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia. Ya, betul. Tetapi kepada Allah. Betul juga. Dia sedang berkata-kata kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya, saya setuju. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Saya setuju. Tidak ada seorang pun mengerti bahasanya. Oleh Roh Kudus, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi ada Roh Kudus kan? Saya setuju. Karena tidak seorang pun dapat mengerti, maka Tuhan menyediakan apa? Bahasa karunia menafsir. Nah, ini menjadi apa ya? Menjadi tameng beberapa pandangan orang, beberapa pendeta. Baca nih, tidak seorang pun yang mengerti, karena kami bicara kepada Allah. Jadi nggak ada yang mengerti. Kami hanya yang mengerti itu hanya Allah. Loh, kok melihat ayat Alkitab tidak komprehensif? Loh, kok melihat ayat Alkitab tidak secara utuh? Karena justru Alkitab firman Tuhan katakan apa? Ada karunia yang menafsir. Bisa paham gak? Kita akui bahasa roh itu tidak bisa kita mengerti secara manusiawi. Itu yang Alkitab katakan. Oleh sebab
sebab itulah maka Tuhan memberikan juga karunia menafsir. Jadi jangan menjadikan alasan itu separoh. Orang berdalil begitu. Orang itu kan bahasa roh, jadi kalian nggak ngerti. Yang ngerti itu hanya Tuhan. Betul. Tetapi oleh sebab itulah maka Tuhan memberikan karunia bahasa roh. Ini nggak sampai ke situ dia akuin. Nah, jangan berlindung kepada dalil apologet yang separoh atau separoh. Nggak boleh. Kita harus lihat secara utuh. Oke, lanjut. Tidak mengerti bahasanya. Ya, ini sudah saya jelaskan. Lanjut. Oleh Roh Kudus hal-hal yang rahasia. Betul, udah tadi salah. Kita bahas. Lanjut. 1 Korintus 4. Lihat, ya. Siapa berkata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Kenapa membangun dirinya sendiri? Karena tidak ada pun orang lain yang mengerti. Sebenarnya itu pada intinya dia sedang berkata dengan Tuhan. Ya, jadi membangun diri sendiri. Nah, lihat perbandingannya dengan nubuat. Kalau nubuat, karena itu dapat dimengerti oleh semua jemaat dengan bahasa manusia, maka jemaat dapat dibangun. Sudah lihat bisa perbedaannya ya? Kalau nubuat itu dapat dimengerti oleh semua jemaat, dapat membangun iman jemaat. Kalau bahasa roh karena itu hubungan dia pribadi dengan Allah hanya membangun dirinya sendiri. Oke? Kecuali ada karunia menafsir. Lanjut. 1 Korintus 14 ayat 5, nubuat lebih berharga dari bahasa roh. Kenapa dikatakan firman Tuhan nubuat lebih berharga? Karena itu bukan hanya membangun satu orang yang berbahasa roh, tapi nubuat semua orang yang mendengarkan nubuat akan dibangun. Karena dapat dimengerti oleh semua orang. Berikutnya ayat 9. Jika tidak ada yang menafsirkan, maka apa? Dua, sama-sama 2, 3 ya. Jika tidak ada yang menafsirkan, maka apa? Sia-sia. Ini. Jadi saudara, kalau dalam suatu perkumpulan jemaat, ibadah jemaat di gereja, ada bahasa roh, jangan larang. Jangan dilarang kalau ada bahasa roh. Tapi Pak, kok hanya bahasa rohnya hanya itu? Laba-laba-laba di Sudah. Supaya kita jangan jadi batu sandungan, diam saja. Kita harus dapat menguasai diri. Tapi ingat, kalau tidak ada yang menafsirkannya, maka Rasul Paulus katakan apa? Sia-sia. Karena tidak ada yang dapat mengerti. Ada yang dapat mengerti? Sikir laba-laba apa yang mengerti? Didi ada yang dapat mengerti? Udah laba-laba ada yang mengerti? Pak, apakah itu benar bahasa roh? Posisi saya belum yakin kok itu adalah kata-kata bahasa roh. Maaf, saya secara pribadi belum yakin itu adalah bahasa roh. Karena berbicara bahasa roh, maka harusnya itu dimengerti, ada yang menafsirkannya dan kita dapat dibangun. Dan namanya bahasa itu beragam dari kalimat, sehingga bukan hanya itu saja yang harusnya diucapkan. Kalau di semua tempat hanya laba, itu bukan bahasa, tapi itu hanya kumpulan beberapa kata bayang laba. Sikir laba. Didi. Itu bukan bahasa, tapi hanya sebagian kumpulan kata. Posisi saya belum yakin itu bahasa roh. Pak, apakah bahasa setan? Apakah itu dari setan? Saya tidak yakin itu dari setan. Loh, Bapak jangan abu-abu dong. Bapak nggak yakin itu bahasa roh, juga nggak yakin itu dari setan. Maksud apa? Saya lebih yakin itu hanyalah masalah psikologis. Loh, kok gitu? Ya, secara psikologis, saudara,
Kalau seandainya saya di STT, ini saya ketua STT, saya ikut begitu, setiap ibadah saya, Anda semua pasti ada yang ikut. Saya yakin 100%. Itu makanya saya yakin dan percaya itu adalah efek secara psikologis. Seandainya saya ketua STT ini, ya, dan seandainya atau saya pendeta, saya akan basaro jemaat yang saya gembalakan, pasti ada yang ikut, walaupun tidak semua. Itu efek psikologis kepemimpinan namanya. Kenapa Anda tidak ada yang basaro? Saya tidak basaro. Itu pasti efeknya benar-benar kuat. Sama seperti kita dalam komunitas atau dalam keluarga, dalam komunitas itu kalau pemimpin kita habitnya ada, kita pasti ngikut. Sedikit-sedikit kita ikut. Pasti. Itu namanya pengaruh. Saya seperti itu, pengaruh psikologis. Saya tidak berani berkata itu bahasa roh, dan saya juga tidak berani itu dari setan. Saya hanya katakan efek psikologis. Ikutan. Berikutnya, berdoa untuk karunia tenang. Nah, ini Paulus katakan. Ya. Saya minta satu orang baca di dalam 1 Korintus 14 ayat 13. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, dia berdoa supaya kedepannya diberikan juga karunia untuk melakukannya. Perhatikan kata yang dipakai. Ia kalau harus boleh tidak atau boleh enggak? Wajib. Jadi Paulus katakan kalau ada orang yang berbahasa roh, maka dia juga harus meminta agar diberikan karunia menafsir. Pertanyaannya, fenomena yang kita jumpai saat ini, orang yang berbahasa roh, apakah ada yang menafsirnya? Apakah orang yang berbahasa roh dapat menafsirkannya? Tidak. Kita harus tegas, kalian tegas saja. Firman Tuhan yang harus ya harus. Nggak boleh dikurang-kurangi. Firman Tuhan katakan apa? Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Lebih dari itu dari berasal dari si jahat, setan udah. Kalau firman Tuhan katakan harus, bisa tawar nggak? Loh enggak. Enak aja tawar-tawar. Firman Tuhan katakan harus. Jadi ada orang yang berbahasa roh, dia juga minta kepada Tuhan harus dapat menafsirkan. Kalau enggak, bagaimana? Mas Boy bilang apa? Diam. Nanti ya ayatnya. Lanjut. Paulus dapat bahasa roh. Dan bahkan Paulus itu berbahasa roh lebih dari jemaat. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu. Lebih daripada kamu, kata Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Oke, terus? Tetapi dalam pertemuan jemaat, Paulus berkata-kata hanya yang dapat dimengerti. Kalau ada yang tidak dimengerti, Paulus tidak mau. Harus dapat dimengerti. Lanjut. Itu ayat 19 ya. Terus 1 Korintus 14 ayat 22. Bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang. Sama-sama baca 2 3 ya. Bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman. Loh. Tanda bukan untuk orang yang. Kok bisa Pak? Lah itu yang kita katakan kok. Baca ya. Lupa maksudnya apakah yang berbahasa roh itu belum beriman? Bukan. Pahami kalimat dengan baik-baik. Artinya apa? Ketika ada orang yang berbahasa roh, kemudian ditafsirkanlah bahasa roh itu, maka orang yang belum beriman nanti akhirnya memahami.
seperti Kisah Rasul pasal 2 tadi. Karena murid-murid berbahasa roh, berkata-kata, dan orang-orang lain yang di luar tadi mengerti, maka bahasa itu sebagai tanda untuk siapa? Orang yang belum beriman. Akhirnya orang yang bukan beriman tadi, belum beriman tadi, akhirnya percaya. Itu maksudnya. Jadi jangan salah paham. Jangan salah paham maksudnya. Loh Pak, kalau begitu orang yang berbahasa roh itu dianya orang yang belum beriman, bukan itu maksud ayat kita. Pahami ya kalimat dengan baik-baik. Ya, terus nubuat adalah tanda untuk orang beriman. Jadi kalau nubuat justru untuk orang yang sudah beriman. Itu berbeda dengan ayat Alkitab katakan. Jadi arahnya berbeda. Kalau bahasa roh supaya orang yang belum beriman percaya, tapi kalau bernubuat orang yang sudah beriman semakin diteguhkan. Terus 1 Korintus 14 ayat 23. Bahasa roh dapat menjadi batu sandungan. Oh iya, coba baca ayat 23. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Bayangkan kalau kita semua ini. Bayangkan kalau ada 1000 jemaat, semua bersama-sama katakan, semuanya datang orang yang belum percaya Yesus. Orang-orang yang belum percaya Yesus bilang apa? Udah gila kau ya. Bukan saya yang bilang, siapa bilang? Rasul Paulus. Siapa bilang? Firman Tuhan. Itu sudah ada fenomenanya di jemaat mula-mula di Korintus. Itu sudah ada, saudara. Kenapa kita tidak benar-benar memahami firman? Paulus sudah tegas berkata itu. Kenapa kita tidak pahami itu? Jadi Pak, kalau kita masuk ke dalam suatu gereja Pak, semuanya bahasa roh dan karya yang menafsirkan. Apa yang terjadi? Orang luar bilang apa? Gila. Wajar? Wajar. Kenapa? Karena Rasul Paulus katakan harus ada yang menafsir. Kalau tidak ada yang menafsir, Rasul Paulus bilang apa? Ya. Kalau tidak ada yang dapat menafsir dalam satu gereja, dalam satu ibadah, semuanya bahasa roh, tidak ada yang dapat menafsir, Rasul Paulus bilang apa? Ya. Tapi Pak, ini kok nggak ada yang berani? Ya mungkin karena pendetanya nggak paham. Masa sih Pak? Iya. Kalau pendeta itu paham harusnya berani berkata. Atau Pak, pendetanya paham tapi nggak berani. Itu namanya pendeta apa? Nggak berani. Masa pendeta nggak berani menyatakan firman Tuhan? Bapak kok nggak bilang di sini? Orang kita nggak ada yang bahasa roh di sini. Kalau ada kau bahasa roh di sini saya bilang, ya. Kalau ada yang kau berani-berani saya bilang, ya. Kalau ada coba aja. Kenapa? Yang pertama, karena kamu tidak memiliki karunia menafsir. Yang kedua, di antara kita juga tidak ada yang memiliki karunia menafsir. Terus kau bilang apa di belakang selang? Misalnya kau bilang, saya akan tegur kau. Ya. Saya akan tegur. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan. Amin. Oh ya. Kalau ada di antara kalian, saya bilang, ya. Tapi kalau ada yang berani berkata, Pak, saya bisa bahasa roh. Pak, saya juga bisa menafsirkan. Silakan. Firman Tuhan bilang apa? Ujilah segala sesuatu, segala roh. Saya akan uji kamu, benar nggak? Jangan-jangan kamu bukan bahasa roh, itu bahasa. Ada sebentar kaya bilang kalau misalnya boleh sebentar apa kamu? Ada yang terjemah. Lius terjemahkan. Untuk firman Tuhan kita harus tegas. Berikutnya ayat 26, bahasa
untuk membangun. Itu makanya jangan jadi batu sandungan ya. Berikutnya ayat 27, syaratnya apa? Baca sama-sama ayat 27. Sama-sama, harus sama-sama. Sudah dapat semuanya? 2, 3, iya. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, Yang pertama syaratnya. Lanjut. biarlah dua atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Syarat yang kedua. Seorang isi seorang, Syarat yang ketiga. dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. 3 syarat yang dibuat Rasul Paulus. Apabila di tengah-tengah jemaat ada yang berbahasa roh, yang pertama syaratnya apa? Biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya. Berapa orang banyak sebanyak-banyaknya? 3 orang. Di dalam suatu ibadah sebanyak-banyaknya 2 atau 3 orang. Pak, ini semuanya 1000 bertentangan dengan firman Tuhan. Harus tegas. Pak, jemaatnya 100, semua 100 jemaat diajak bahasa roh. WL katakan semua kita masih bahasa roh, semua jemaat bahasa roh. Tidak alkitabiah. Tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 27. Harus tegas. Berapa orang yang diizinkan? 2. Sebanyak-banyaknya berapa? 3. Kalau semuanya itu berarti tidak alkitabiah, bertentangan dengan firman Tuhan. Kenapa kita harus takut di situ? Firman Tuhan yang mana takut? Syarat kedua apa? Seorang tahu seorang lebih seorang maksudnya. Satu-satu kamu bahasa roh. Tidak boleh serentak. Lupa. Di gereja besar itu 1000 semua, 1000, 10.000 bahasa roh. Tidak alkitabiah. Bertentangan dengan firman Tuhan. Lupa, mereka nggak mau peduli. Biarkan saja. Karena mereka melanggar firman Tuhan. Kita harus tegas. Jangan takut di situ. Itu firman Tuhan. Jika iya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari siapa kau? Sudah jelas. Kenapa takut? Seorang ke seorang maksudnya apa? Kalau ada misalnya 2 orang. Karena kamu duluan, silakan. Bapak. Silakan, apa artinya? Nggak tahu aku, diam kau. Jangan kau buat-buat. Ya kan? Aku bisa Pak, apa artinya? Ini, oke. Dan kita harus uji, benar gak itu? Yang satu lagi, silakan. Jadi jangan sekali berdua, sekali bertiga, itu masuk firman Tuhan. Yang satu lagi, siki aja. Apa artinya? Pak, artinya minta sedikit saja. Ya udah kasih aja, kenapa sih? Waktu dikasih sedikit, silakan bahasa roh. Enggak lagi bahasa roh. Kenapa? Udah dikasih Pak. Oh, tadi kamu minta? Iya Pak. Bilang aja kenapa sih? Sikit aja. Minta aja kenapa? Iya juga sih Pak. Maksudku ya aku bilang cuma gak enak Pak. Baru yang ketiga sikit raba-raba dia kok. Kenapa? Masa kau bilang diraba-raba? Apa artinya? Aku pengen diraba. Pak. Nggak boleh. Satu persa. Kenapa paling banyak 3 orang? Rasul Paulus sudah benar-benar memahami kalau saking banyaknya semuanya kacau. Secara manajemen ibadah, liturgi ibadah kacau. Itulah yang terjadi sekarang di gereja. Maaf, saya harus berkata tegas. Itulah yang terjadi sekarang di gereja. Semuanya bahasa roh, nggak ada yang mengerti, nggak ada yang menafsirkan, semuanya ribut berisik. Kalau ada Rasul Paulus hidup pada masa kini, dia tangking semua pendeta-pendeta itu dan bahkan jemaat. Benar nggak? Paulus kata,
Mungkin pendeta bilang, siapa kau? Aku Rasul Paulus. Kami gak peduli Rasul Paulus. Yang penting gereja kami besar. Lalu Tuhan bilang, Paulus berdoa, Tuhan, ini pendeta satu ini gak mau dengar firman Tuhan. Tuhan kirim api dari surga, terbakar gosong. Rasul berkata-kata kan dengar. Turunlah api baru gosong kau. Baru kau mau diam. Kenapa? Karena pendeta-pendeta sekarang bisa saja dia udah baca ini. Yang pertama, dia malas memahami ini. Yang kedua, bisa saja ada orang yang sudah menyatakannya kepada mereka, tapi tidak mau dengar. Yang penting jemaat enak, happy. Yang penting jemaat besar. Iya kan? Tinggal menunggu siapa? Menunggu pengambilan Tuhan aja. Turun dari surga api gosong kau. Berikutnya, harus ada yang menafsirkan. Itu tegas. Anak SMP kalau baca ini bisa paham kan? Bisa. Tapi kalau kau nggak paham juga, itu pertanyakan hatimu. Jangan hatimu tertutup. Anak SMP kalau baca baik-baik ini, oh ini loh om pendeta. Apa kau anak SMP sok tahu kau? Aku SMP udah bisa baca aku om. Iya ini om harus diam. Ini dia om. Diam kau, aku pendeta di sini. Yang ada egois pendeta, gengsi, udah nggak belajar, nggak mau belajar, ditegur anak kecil, gengsi kan? Makanya belajar om kalau belajar baru bisa. Zaman sekarang era digital, anak-anak udah mulai pinter-pinter. Pendeta yang malas belajar, siap-siap bakal kena. Upgrade diri, pahami firman Tuhan yang baik. Berikutnya, habis puji Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan host moderator dibuka dong. Oke, terima kasih buat materi yang disampaikan oleh Pak Jun. Ini sangat menarik ya, karena ini tentang bahasa roh. Jadi kalau saya bilang banyak sekali pertanyaan yang harus disampaikan kepada Bapak. Karena dari pertama saya masuk aja kuliah, yang pertama saya bertanya juga adalah tentang bahasa roh. Dan pulang juga dari sini kemarin, yang ditanya kepada saya adalah tentang bahasa roh juga. Jadi teman-teman, waktu kita masih banyak, ada sekitar 25 menit. Saya akan memberikan waktu untuk tanya jawab, dan teman-teman boleh mengajukan satu pertanyaan dan akan langsung dijawab oleh Bapak, dan kemudian boleh ditanggapi sekali. Oke, terima kasih, dan waktunya saya berikan kepada teman-teman. Ya, buat ceria. Bahwa bahasa roh itu bagi bangsa lain. Bagaimana maksudnya? Apakah bahasa roh itu dicurahkan kepada bangsa lain? Bukannya tadi Bapak katakan bahwa bahasa roh itu dicurahkan kepada murid-muridnya. Selanjutnya tentang Paulus tadi, dia akan berbahasa roh yang dimengerti oleh jemaatnya. Berarti bahasa roh itu sesuai dengan kehendaknya sendiri, Pak. Karena Bapak bilang tadi kalau jemaat tidak mengerti, berarti Paulus tidak mau mengatakan bahasa roh itu, berarti sesuai dengan kehendaknya sendiri ia berbahasa roh atau berbahasa roh. Terima kasih, Pak. Ya, yang pertama Kisah Rasul 10 ayat ke-6 itu artinya untuk bangsa-bangsa lain akhirnya juga diberikan. Kisah Rasul pasal 2 itu khusus hanya untuk para murid. Kenapa? Karena Pentakosta, pencurahan Roh Kudus itu memang hanya dijanjikan kepada para murid di atas Soto, di rumah itu Yerusalem. Lalu bagaimana Kisah Rasul pasal 10 ayat 46 Pak? Itu akhirnya diperluas bukan hanya untuk para murid, tetapi untuk kita semua. Loh Pak, kalau begitu bangsa lain juga akhirnya dapat bahasa roh? Ya. Bangsa lain juga dicurahkan Roh Kudus? Ya. Tapi khusus Kisah Rasul pasal 2 pada waktu itu, momentum itu hanya untuk para murid. Khusus Kisah Rasul pasal 2. Terus berkembangnya nanti diberikan kepada semua bangsa. Bukan hanya ceria yang salah paham, Petrus pun salah paham.
Petrus pikir bahasa roh itu dan bahkan Roh Kudus itu hanya diberikan kepada orang Yahudi. Baru sadar Petrus waktu pertobatan Kornelius. Nah, tadi saya menjelaskan. Sadar Petrus, aduh, ternyata juga Roh Kudus dicurahkan juga bahasa di bawah orang lain. Untuk Kornelius dan semua orang ada di rumahnya juga dapat bagian dalam Roh Kudus dan dapat bahasa roh. Jadi artinya ceria itu mulai dapat perluasan kepada bangsa yang berikutnya tadi ceria katakan berkata Paulus. Itu kan maksud Paulus itu gini. Bahasa roh itu hanya dapat dimengerti oleh orang tersebut yang berkata-kata dan dia berkata-kata kepada Tuhan dengan bahasa rahasia. Nah, oleh sebab itu Paulus katakan apa? Maka harus ada yang menafsirkan. Paulus juga bilang apa? Daripada tidak ada yang dapat menafsirkan, maka aku lebih baik berkata-kata dengan beberapa kata yang dapat Nah, kata-kata yang dimaksud Paulus itu dapat dimengerti itu adalah kata-kata bukan bahasa roh, kalimat biasa. Jadi harus dibedakan. Maka Paulus bilang apa? Daripada aku tidak bahasa roh, tetapi orang lain tidak mengerti, aku lebih baik berkata-kata yang dapat dimengerti. Artinya apa? Kata-kata dengan bahasa yang dapat dimengerti. Berikutnya yang lain. Ya, kita berikan satu kesempatan untuk menyanggah. Ada sanggahan? Sudah, oke, sudah pas. Oke, saya berikan waktu kepada Desmond. Baik, terima kasih. Saya mau bertanya Pak, Ya. apakah bahasa roh ini menjadi dosa seandainya digunakan, tetapi dia tidak bisa menafsirkan? Seperti itu. Bagaimana Pak kalau misalnya tidak dapat menafsirkan tapi dia terus bahasa roh, tidak ada yang menafsirkan, apakah itu menjadi dosa? Kalau dia tahu firman Tuhan ini tapi dia terus lakukan, itu artinya tidak tunduk pada firman Tuhan. Pak, apa itu dosa? Ya. Yakobus katakan berapa? Barang siapa mengetahui kebaikan tapi dia tidak mau melakukannya, dia berdosa. Dan kita tahu firman Tuhan, kita tidak lakukan, itu sama dengan dosa. Hati-hati. Pak, saya tahu loh di suatu gereja jemaat mereka bahasa terus, nggak ada bahasa roh terus, tapi nggak ada yang menafsirkan. Apa yang harus lakukan? Sadarkan mereka. Loh Pak, sudah saya jelasin nggak mau juga. Gimana Pak? Ya, udah biarin. Saya pernah bertemu dengan ibu-ibu militan sekali. Saya jelaskan firman Tuhan ini. Justru dia marah kepada saya. Dia bilang apa? Dasar memang orang teologi. Orang teologi itu kan begitu. Hanya mengandalkan logika. Saya bilang ibu bukan mengandalkan logika. Ibu baca aja kenapa sih? Sudah. Sudah. Saya hanya berpikir apa? Jangan buang mutiara kepada babi. Jangan beritakan firman kepada orang yang beban. Karena hanya sia-sia dan memakan waktu habis. Oke, silakan. Berdosa. Apakah saudara Desmond mau menanggapi? Sudah pas. Oke. Kalau bagi saya sih masih ada yang bisa ditanggapi, tapi kalau udah paham ya sudah. Oke, saya akan berikan kesempatan lagi kepada yang lain. Oke, saya berikan kesempatan kepada saudara Rizky. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Pak, saya mau bertanya, apa